Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat tentunya. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada pembelajaran yang kedua. Bacalah teks berikut ini. Berkembang biakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, ini merupakan gambar bagian dari biji, di mana dari bagian-bagian biji itu terdapat satu yaitu yang namanya embrio. Embrio merupakan calon tumbuhan baru, yang dimana nanti akan menjadi tumbuhan baru merupakan yang itu namanya embrio. Selanjutnya selain ada embrio yaitu ada kotiledon. Kotiledon merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Selain ada embrio dan kotiledon, pada bagian biji juga terdapat selimut biji, di mana selimut biji ini akan melindungi bagian-bagian biji yang lain agar tidak mudah rusak. Nah, itulah bagian-bagian dari biji. Amati gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daun hidup dengan gambar yang sesuai. Nah, ini merupakan bagan dari daur hidup tanaman semangka, di mana nanti masing-masing bagan ini akan kita isi dengan bagian yang terdapat gambar, yaitu gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, dan gambar E secara urut-urut. Nah, ini kita akan isi pada bagian yang atas. Yang pertama yaitu ada gambar biji. Biji merupakan yaitu gambar D. Biji merupakan bakal dari tanaman semangka, yaitu gambar D. Setelah biji nanti akan tumbuh lagi. Bijinya keluar daunnya kecil, yaitu keluar seperti kecambah, yaitu pada gambar B. Setelah kecambah tumbuh terus, nanti kecambah itu akan tumbuh menjadi lebih besar lagi dan tumbuh daun, yaitu pada gambar E. Setelah tumbuh daun akan berbunga. Nah, setelah berbunga yaitu pada gambar C, bunga itu nantinya akan tumbuh menjadi buah semangka, yaitu pada gambar A. Tahapan dalam daur hidup tanaman semangka. Pertama yaitu biji. Biji semangka yang sudah terpisah dari daunnya akan menjadi benih semangka. Biji semangka ini memiliki cangkang keras serta memiliki fungsi dinding sel pada tumbuhan yang akan membantu proses pertumbuhan sehingga akan susah tumbuh jika langsung ditanam di dalam tanah. Nah, biasanya biji semangka ini direndam terlebih dahulu di air hangat dengan suhu berkisar 40 derajat untuk merangsang pertumbuhannya bahkan sampai keluar tunas pertamanya. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan merobek sedikit cangkang biji semangka supaya tunas bisa keluar lebih mudah. Namun, cara ini dirasa tidak efektif karena membutuhkan waktu yang terlalu lama. Tahapan kedua yaitu tunas kecil atau kecambah. Setelah benih ditanam, maka proses selanjutnya adalah benih akan menjadi tunas kecil dan mulai terlihat di permukaan tanah. Pada fase ini, bagi para petani perlu menyiapkan kayu sebagai media merambat semangka karena batang semangka akan mulai tumbuh.
Tahap selanjutnya yang ketiga yaitu setelah tunas kecil atau setelah kecambah yaitu akan tumbuh bunga semangka. Fase selanjutnya adalah ketika semangka sudah merambat, maka dalam beberapa waktu kemudian akan mulai muncul bunga dengan bagian-bagiannya. Tahap daur buah semangka yang selanjutnya yaitu buah semangka. Awalnya buah semangka hanya sebesar bola kasti saja, kecil. Namun, ketika sudah mulai pertumbuhan, semangka bisa mencapai sebesar ukuran bola basket atau bola voli. Karena batangnya merambat, maka buah semangka akan tumbuh di atas tanah. Pada saat ini, peran biologi dalam pertanian perlu diperhatikan oleh petani seperti memperhatikan tanah, apakah lembab atau tidak, karena jika terlalu banyak air bisa membuat semangka rusak dan membusuk. Petani juga harus memberikan pupuk agar buah semangka menjadi subur. Pupuk yang digunakan sebaiknya pupuk organik dari limbah tumbuhan atau kotoran hewan, karena akan mempengaruhi kualitas semangka itu sendiri. Nah, itulah daur dari buah semangka. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pohon pisang, pohon bambu, dan cocor bebek. Nah, inilah beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Seperti pohon pisang, pasti di bawahnya akan tumbuh tunas-tunas pohon pisang yang lainnya tanpa kita menanam lagi. Dan juga pohon bambu yang pasti dalam satu kelompok pohon bambu di bawahnya akan tumbuh dengan pohon bambu yang lainnya. Dan juga pada gambar yang ketiga yaitu ada gambar cocor bebek yang terlihat tunasnya tumbuh di bawah dari cocor bebek yang sudah dewasa. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon pisang, pohon bambu, dan cocor bebek. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, itu ada contoh gambar anak-anak sedang bermain dengan menggunakan bambu. Permainan ini disebut dengan permainan lompat bambu. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh anak-anak yang sedang bermain dengan menggunakan bambu. Ikutilah tahapan bermain sesuai gambar berikut. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Pertama, seorang pemain akan bertugas menjadi pelompat atau pemain yang nantinya akan melompat. Terus, sisanya yang 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Selanjutnya, setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Selanjutnya,
Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Selanjutnya, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Dan diusahakan jangan sampai kejepit bambu. Nanti jika terjepit bambu, maka akan bergantian memegang bambu. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak konsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Ya. 2. Bagaimana cara kamu bekerja sama? Caranya yaitu kerjasama yang baik antara pemegang bambu agar gerakan harmonis dan tidak membahayakan pemain yang melompat. Jadi harus kerjasama antar pemain agar harmonis dan tidak membahayakan pemain yang melompat dan tidak terjepit oleh bambu itu sendiri. Ketiga, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Yang membuat berhasil dalam bermain lompat bambu yaitu harus banyak berlatih, kompak, dan konsentrasi. Keempat, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Yang membuat tidak berhasil dalam bermain lompat bambu yaitu tidak berlatih, tidak kompak, dan tidak konsentrasi. Jadi ketika bermain lompat bambu, kita harus berkonsentrasi agar tidak terjepit oleh bambu. Nah, itulah adik-adik pertemuan pada pagi hari ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran yang kedua. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya.